Hai guys, perkenalkan nama saya Ana Trisha Putra Tabjaan, biasa dipanggil Ana. Di sini saya ingin membuat video tugas mata kuliah bahasa pemrograman 2. Pertama-tama, di sini saya sudah membuat database-nya. Saya sudah menjalankan Apache dan MySQL-nya juga. Oke. Di sini nama database-nya itu Android Amicom. Ada 3 tabel, yaitu tabel pengumuman yang pertama. Oke, di tabel pengumuman sendiri udah ada datanya. Di strukturnya itu ada pertama ID pengumuman, itu primary key atau increment. Judul pengumuman tipenya varchar 255. Isi pengumumannya itu teks, tanggal pengumumannya itu date, defaultnya current timestamp. Kemudian untuk materinya, di materinya juga udah ada datanya. Di strukturnya itu yang pertama ada ID materinya itu primary key atau increment, integer 11, name-nya itu ID kelas, tipenya itu integer 11 juga, judul materi, tipenya itu varchar 255 dan ada isi materi teks. Kemudian lanjut ada tabel kelas, di sini udah ada datanya juga. Nah, di strukturnya itu ada ID kelas, primary key atau increment, tipenya itu integer 11, kode kelas varchar 10, nama mapel varchar 100, name guru varchar 15, nama guru varchar 100, tahun ajaran varchar 10, semester pakai tipenya inung, ganjil genap, defaultnya ganjil. Oke. Untuk mengakses database ini kita memakai PHP. Ini ada koneksi PHP, ya ini untuk mengakses database-nya ya guys. Kemudian ada materi terampil. Nah ini kan pakai metode post ya guys, metode post. Nah ini jika metodenya kan post kan, ada kode. Nah jadi post kode ini dan post kode sama dengan Amicom. Oke. Jadi kodenya ini itu kayak bernilai Amicom. Oke. Jadi jika kita mengakses datanya itu, URL-nya itu tidak pakai kode Amicom dan metodenya juga bukan post, maka nggak bisa diakses ya guys. Begitupun kalau metodenya itu post tapi kodenya bukan Amicom maka tidak bisa diakses juga. Hasilnya akan ini outnya itu gagal. Ini kalau berhasil. Gitu ya guys. Nah ini itu ya guys yang tadi aku jelasin. Itu kalau Amicom jika kalau berhasil. Kalau kodenya sama, metodenya sama, baru bisa mengaksesnya. Ini udah ada include koneksi PHP-nya juga. Ya guys. Terus ada materi. Di materi ini untuk menampung semua data materi dari database ya guys. Jadi ini areanya kosong. Kemudian ini itu untuk mengambil data dari database-nya. Terus ini array asosiatif ya guys. Jadi ini untuk mengambil setiap baris hasil query dalam bentuk array asosiatif. Oke, terus akan disimpan ke materi ini. Nah, ini yang tadi ya guys. Kalau berhasil, maka ini untuk hasilnya itu sukses ya guys. Jadi ini kayak memberitakan hasilnya sukses. Tapi kalau data berisi array yang sudah diambil,
Jika ditolak ini, maka kodenya itu tidak dikirim atau salah nilainya, maka server akan mengirim hasil itu gagal. Terus datanya array itu kayak kosong gitu. Terus echo JSON encode. Nah, ini itu dibaca oleh respon listener. Gitu ya guys. Nah, di pengumuman tampil pun sama ya guys. Bedanya cuman ini pengumuman, ini materi. Gitu ya guys. Untuk mengaksesnya juga sama, harus memerlukan kode Amikomoke-nya. Oke. Kita lanjut. Saya sudah jelaskan Visual di ini ya guys. Aku pakai Visual Studio Code-nya. PHP ya guys. Aku pakai PHP. Aku udah jelasin 3 file ini. Sekarang kita lanjut ke ini Android Studio-nya. Nah, di Android Studio-nya itu di bagian Android Manifest XML-nya itu kita tambahin mana ya? Ini. Bisa nggak sih? Bisa. Ini. Android Permission Internet. Dan juga kita tambahin uses clear text traffic bernilai true. Nah, di boot Gradle-nya juga kita tambahin untuk volley-nya ya guys, ini. Nah, lanjut di materi dan pengumuman. Di materi dan pengumuman sendiri itu kan di videoku yang buat tugas itu sebelumnya itu kan kalau untuk tampilkan materinya dan pengumumannya itu harus diketik di sini ya kan. Sekarang kita memakai database. Gitu. Jadi volley mana ya? Ini untuk membuat antrian permintaan jaringan. Filenya itu kan minta kan. Nah, terus string request itu mengirim data dan menerima data. Ini. Terus kan ada request method post. Jadi ini tuh pakai metodenya post. Ini URL-nya. URL-nya itu kan kita tadi kan udah ini URL-nya kan. Nah, sebelumnya kan di sini tuh ya. Ini kan udah berhasil kan. Sebelumnya itu gini loh. Nah, sebelumnya itu kan materi, maaf ya guys. Sebelumnya itu kan localhost kan, contohnya kan pengumuman tampil. Nah, di pengumuman tampil ini kan belum berhasil ya. Jadi kita pakai ipconfig. Kita sabar ya, ulangnya guys. Nah, kita ketiknya itu ipconfig. Kita cari yang paling bawah, itu kan ada ipv4 address. Kita copy. Lalu kita ganti localhost-nya ini menjadi IP-nya. Oke, gagal. Sebelumnya aku buat udah berhasil ya guys. Coba di pengumuman materi.
berhasil ya guys. Nah, untuk aksesnya ini aku kemarin itu ada download Talent API. Nah kan, kita buka. Ini ya guys, sebentar, URL-nya itu gini. Nah, ini kita isi pakai URL yang tadi ya guys. Metodenya itu post. Nah, ini guys, kode. Kita harus pakai kode ya guys, baru bisa mengaksesnya. Kita kirim dan hasilnya berhasil. Hasilnya itu sukses, datanya muncul. Jika kodenya salah, maka hasil gagal. Gitu ya guys. Oke. Send. Nah, sama halnya juga dengan jika metodenya itu bukan post sesuai yang di codingannya tadi, maka hasilnya juga seperti tadi ya guys, gagal. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah sampai mana ya URL-nya kan? Terus di dalam response listener ini ya guys, data JSON di parsing untuk mengambil judul materi dan nama guru. Ini guys, judul materi dan nama guru. Dan setelah semua datanya diambil, dibuat materi itemnya. Kan? Itu loh. Nah, ini juga kan ada response error listener kan. Nah, itu kalau dijalankan jika gagal connect atau ada error. Itu ya guys, kalau response listener itu juga dijalankan jika berhasil menerima datanya. Di response sendiri tuh teks yang dikirim ke server. Jadi biasanya di dalam format itu JSON. Terus ada JSON object. Itu untuk mengubah teks JSON nih menjadi objek yang bisa dibaca di Kotlin. Itu ya guys. Terus di sini kan ada get JSON array gitu, array data. Ini untuk mengambil array JSON dengan nama data. Ada perulangannya juga. Ada perulangannya sendiri itu untuk mengulang sebanyak jumlah data yang ada. Ini ya guys perulangannya. Dari sini gimana ya? Gini. Terus data ini kan tersambung. Maaf ya guys. Lanjut, ada get string. Ini untuk ambil nilai dari kolom nama guru. Get string judul materi. Ambil nilai dari kolom judul materi ya guys. Kalau ini itu diambil dari nilai dari kolom nama gurunya. Lalu disimpan ke dalam list judul dan namas.
ini ya guys. Terus untuk ini itu untuk menampilkan data. Ini ya guys, untuk menampilkan datanya. Kemudian ada ini override fun get params kan. Nah, ini tuh digunakan untuk mengirim data tambahan ke PHP saat request post. Jadi di sini dikirim parameternya itu kan kode sama dengan amikom oke gitu. Gini ya guys ini. Terus di PHP bisa diambil nilainya dengan post kode. Yang ini ya guys. Post kode ini. Nih, post kode. Ini kodenya. Terus di sini itu ada minta data. Ini untuk menjalankan permintaan. Gitu ya guys. Jadi baris ini itu untuk menjalankan request yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi volley itu akan otomatis mengirim request ke server, terus menerima data JSON, lalu memanggil standard untuk menampilkan hasilnya. Di pengumumannya juga sama kan guys. Jadi bedanya itu cuman di judul, ini kan judul tanggal kan, ini untuk menampilkan judul dan tanggalnya. Kalau di materi ini kan judul, materi, dan nama gurunya, dan filenya juga beda kan. Jadi dari file minta ini sampai ke bawah itu sama, penjelasannya sama, hanya bedanya itu, sekali lagi bedanya itu cuman file judul dan file nm-nya juga. Ini di sini judul, materi, nama guru, di sini itu judul pengumuman dan tanggal pengumuman. Gitu ya guys. Sekarang kita coba running ya. Sebentar, kita coba running. Apakah berhasil atau tidak? Oh iya, di pengumuman juga dibuat seperti tadi ya, yang ipconfig di copy, terus diganti localhostnya menjadi IP-nya. Lalu nanti URL-nya di copy dan di paste di sini. Gitu ya guys. Di sini saya pakai HP ya untuk runningnya. Sebentar saya lihat dulu. Udah muncul ya guys. Kita klik login. Lalu coba ke pengumuman. Nah, berhasil ya guys. Kalau udah muncul seperti ini itu berhasil. Pengumumannya muncul ya guys, berarti udah berhasil. Lalu coba kita ke materi. Nah, muncul juga kan. Nah, berarti ini berhasil ya guys. Berarti pemanggilan database-nya itu berhasil. Gitu ya guys. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata atau
perbuatan saya dalam video ini. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.